Selain di sini, saya juga pernah melihat standar gaji di Google. Salary Java Developer in Google USA. Wow, luar biasa sekali. 156.000. Berarti kalau dirupiahkan sekitar USD to IDR 156.000. Ini dalam 1 tahun ya. 1 tahun 2 miliar. Halo teman-teman. Di edisi Teknologi Informasi kali ini, saya ingin berbagi tentang prospek jika kita memiliki skill Java Programmer. Di edisi ini, saya akan mengupas tuntas dengan bermodal skill Java Programmer apa yang akan bisa kita capai dalam hidup kita. Setelah mengetahui prospeknya, kemudian pilihan mana yang akan teman-teman ambil? Apakah akan meniti karir di sebuah perusahaan teknologi, baik kecil maupun sekelas Google? Atau menjadi seorang pengusaha yang menciptakan startup seperti Gojek, Traveloka, dan lain-lain? Atau justru memilih menjadi seorang trainer yang mencetak programmer handal? Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan. Prospek atau peluang jika kita memiliki skill Java Programmer antara lain kita bisa bekerja sebagai Java Programmer di sebuah perusahaan swasta ataupun pemerintah. Selain itu juga bisa menjadi seorang pengusaha di bidang teknologi, yaitu dengan cara mendirikan startup seperti halnya Nadiem Makarim yang mendirikan Gojek. Atau teman-teman juga bisa memilih untuk menjadi seorang trainer yang bakal mencetak programmer handal. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita mulai dengan menjadi seorang Java Programmer. Bagaimana detailnya? Kita simak video berikut ini. Tentunya hal utama mungkin yang menarik perhatian teman-teman adalah berapakah gaji yang didapatkan jika menjadi seorang Java Programmer. Mari kita lihat, coba kita Google untuk melihat datanya menjadi seorang Java Programmer. Coba kita lihat standar gaji di Jakarta. Di sini ada ID Indeed, ada juga ini ID with degree, saya tidak rekomend. Ini CNP Indonesia, ini mungkin lebih valid. Oke, jika dari web idindeed.com, rata-rata untuk pemula Java Programmer itu sekitar 7 juta. Sementara jika kita melihat dari cnbcindonesia.com, mari kita lihat lowongan kerja ini bergaji 11 hingga 27 juta dengan pengalaman 2 tahun ke depan. Pekerjaan ini jika kita melihat di sini, standar gaji sebagai Java developer juga lumayan tinggi di Indonesia. Kita lihat di sini ada daftarnya juga, Java developer dengan pengalaman 3 tahun, standar gaji sekitar 10 juta sampai 20 juta. Angka yang lumayan fantastis menurut saya. Selain di Indonesia, juga di negara-negara tetangga sangat dibutuhkan, seperti contohnya di Singapura ataupun di Malaysia. Coba mari kita cek berapakah standar gaji contohnya di Malaysia. Salary standar Java developer in Malaysia. Kita close dulu ini. Dari pay scale ini kira-kira pengalaman 1-4 tahun gajinya sekitar 45.000 sampai 78.000 setahunnya. Kalau kita lihat kurs Malaysia ringgit itu rupiah, jadi sekitar segini. Jadi kalau semisal kita ambil kasarnya 50.000 lah, 50.000 berarti setahunnya sekitar
100 juta, 166 juta. Itu lumayan sekali ya. Berarti dalam kurang lebih 10 tahun bisa beli rumah mungkin. Terus kalau contohnya itu kan dari base skill ya. Kalau dari ada job street, ada salary explorer. Oh, di sini ada Indeed juga. Coba kita lihat di sini. Kalau dari Indeed, sekitar 6.000 per bulan. Kalau 6.000 per bulan itu untuk pengalaman junior ya. Ringgit to Malaysia tadi, ringgit to rupiah tadi berapa? 3.300. Jadi kalau 6.000 berarti sekitar 19 juta dalam 1 bulan untuk pengalaman paling 1-2 tahunan gitu. Nah ini pengalaman 36 bulan. Indonesia di Singapura juga lumayan tinggi. Mari kita cek berapakah standar Java developer in Singapura. Rata-rata sekitar 75.000 per tahun atau sekitar 3.700 per bulan. Berarti Singapura dolar itu Indonesia rupiah, itu rupiah. Wow, 10.000. Berarti kalau misal katakanlah ini junior ya, sekitar katakanlah 4.000 ya. 4.000 berarti kurang lebih 40 juta. 40 juta dalam 1 bulan. Tentu pengeluaran di Singapura dan Malaysia mungkin lebih tinggi dibanding dengan Jakarta atau wilayah Indonesia yang lain. Tapi angka segini ini sangat fantastis ya. Selain di sini, saya juga pernah melihat standar gaji di Google. Salary Java developer in Google USA. Wow, luar biasa sekali. 156.000. Berarti kalau dirupiahkan sekitar USD to IDR 156.000. Ini dalam 1 tahun ya. 1 tahun 2 miliar. Luar biasa sekali nih. Berarti kalau kita bekerja di Amerika ya, sebagai Java developer 5 tahun kita sudah bisa mengumpulkan paling tidak 10 miliar. Itu kotornya ya, paling bersihnya ya sekitar 5 miliar. Itu sudah bisa beli rumah mungkin kalau di Indonesia. Ini angka yang sangat-sangat fantastis menurut saya. Untuk jenjang karir sebagai seorang Java developer atau Java programmer, itu diawali dengan menjadi seorang junior Java developer. Setelah beberapa tahun, mungkin 1-2 tahun atau 3 tahun, tergantung kecepatan Anda akan dipromosikan menjadi seorang senior Java developer. Setelah itu Anda akan memilih apakah Anda akan menempuh jalur manajemen atau jalur teknikal. Jika Anda memilih manajemen, maka Anda bisa menjadi seorang development manager, mungkin junior awalnya, setelah itu dipromosikan menjadi senior manager. Setelah beberapa saat, tentunya akan butuh beberapa waktu untuk mencapai posisi yang tertinggi mungkin untuk jalur manajemen, yaitu sebagai CEO. Sementara untuk technical, ketika Anda sudah menjadi seorang senior Java developer, Anda bisa menjadi arsitek. Setelah mulai dari junior arsitek sampai senior, setelah beberapa waktu Anda membuktikan kualitas dan kontribusi Anda di sebuah perusahaan, Anda bisa mencapai posisi CTO. Tentu semua itu tidak mudah, butuh proses, tapi semuanya berawal dari memiliki skill sebagai seorang Java developer. Alternatif selanjutnya selain menjadi seorang Java programmer di instansi pemerintah ataupun di perusahaan swasta, Anda bisa mendirikan perusahaan Anda sendiri yang biasa kita kenal dengan sebutan startup. Perusahaan yang bergerak di bidang IT, Anda bisa menciptakan sebuah produk
apakah produk itu laku atau tidak itu tergantung dari kemampuan Anda. Yang ingin saya tekankan di sini, untuk menciptakan sebuah startup itu sangat tidak mudah. Tidak hanya cukup dengan memiliki kemampuan teknis. Mungkin yang bisa saya sarankan, jika Anda ingin menciptakan sebuah startup company, Anda bisa menggandeng partner seperti contohnya yang paham tentang bisnis, atau mungkin menggandeng partner yang mempunyai keuangan yang bagus sehingga bisa menjadi investor Anda. Selain itu, marketing juga sangat penting. Jika Anda cukup gigih dalam merintis startup Anda, bukan tidak mungkin Anda akan menjadi Nadiem Makarim yang baru, menciptakan Gojek yang baru. Selain menciptakan startup, pilihan lainnya, ketika Anda memiliki kemampuan Java Programming, Anda bisa menjadi seorang trainer. Banyak perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia yang membutuhkan jasa trainer untuk mengajari atau mencetak programmer-programmer di perusahaan mereka. Contohnya seperti BCA ataupun bank-bank lainnya. Ada juga anak perusahaan Telkom, dulu namanya Sigma. Ini mereka menciptakan sebuah camp namanya Bali Camp di Bali. Mereka mencetak programmer-programmer Java dalam kurang lebih 1 atau 2 bulan. Untuk menciptakan ini tentunya pasti butuh seorang trainer. Jika memang minat Anda sebagai pengajar, ini mungkin adalah pilihan yang tepat bagi Anda. Oke, jadi demikian dari saya, pilihan-pilihan ketika Anda memiliki kemampuan sebagai Java programmer. Anda bisa menjadi pegawai, atau Anda bisa mendirikan startup, atau Anda bisa menjadi trainer. Tentunya semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, disesuaikan dengan minat dan bakat Anda. Akan tetapi, satu hal yang pasti, ketika memiliki kemampuan ini atau skill ini akan membawa dampak positif bagi Anda, yaitu nilai finansial atau ekonomi, seperti yang saya contohkan di beberapa penjelasan di video awal tadi. Sekian dari saya. Mungkin video berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana untuk menjadi seorang Java developer atau Java programmer. Saya akan membuat tutorial lengkap mulai dari tahapan kosong atau dari pemula sampai bisa membuat produk sendiri. Tunggu saja video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Salam satu bangsa, Indonesia.